Untuk mengetahui sejauh mana program-program ini, kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang telah hadir nih. Kita sapa terlebih dahulu, ada Ibu Guru cantik nih yang ada di sini, yaitu ada Ibu Mega Agustin SPD. Assalamualaikum Bu Mega. Iya, waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Ruhai amat di sini. Bisa baik. Ada lagi nih yang paling ganteng ya di studio Krakatau, ayah saingan Mudofar ini. Ada Bapak Endang Rifani SPD. Assalamualaikum Pak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Bapak Endang. Alhamdulillah, damang. Alhamdulillah. Satu lagi nih yang cantik di tengah-tengah kita. Santri kelas 9 pesantren Kistos Mustaqim, ada Teh Nabila. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada ya? Ada, tenang. Dan untuk pertanyaan pertama nih, kita ke guru dari pondok pesantren Kistos Mustaqim. Boleh dijelaskan dulu nih Bu, terkait dengan sekilas profil pesantren Kistos Mustaqim seperti apa? Silakan. Ya, jadi pesantren Kistos Mustaqim itu merupakan sebuah pesantren perpaduan salafiyah dan modern. Jadi kita memakai dua konsep, salafiyah dan modern, dan kemudian memiliki jenjang pendidikan dimulai dari TK. Sebenarnya kita ada TK Islam, kemudian ada SMP, dan ada madrasah aliyah. Tapi kita juga menerima yang salafi atau dalam artian yang khusus mondok saja. Nah, kita terletaknya yaitu ada 200 meter dari Pasar Jiput. Iya. Iya, tapi masuknya ke Polosari. Gitu. Dan kemudian sekolah atau pondok pesantren kita ini dinaungi atau dipimpin oleh Abah Kiai Haji Wawan Arwani Amin LCMAG. Dan juga pesantren kita ini program keunggulan tadi itu ya, kita memiliki 3, yaitu Tahfizul Quran, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga kitab kuning. Untuk itu sekilasnya ya. Baik. Ini keberadaan Kistos Mustaqim sudah berapa tahun itu? Nah, kita ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Alhamdulillah. Jadi sudah ada kelulusannya ya? Sudah. Alumni-alumninya sudah ada tersebar di berbagai daerah di Pandeglang. Bahkan di luar Pandeglang ya. Ada alumni dari Alia Plus Kistos yang sudah keterima kuliah di Universitas Jakarta UNJ. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sudah bangga lah kita ya. Iya. Mudah-mudahan balik lagi kalau udah beres kuliah supaya bisa mengembangkan ilmunya dan memberikan yang terbaik untuk Kistos Mustaqim. Iya betul. Semoga saja. Amin. Kalau untuk ini kan Bu, ada momen pemerintah itu ada yang disebut dengan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ. Kemarin alhamdulillah Provinsi Banten, MTQ tingkat Provinsi Banten sudah selesai digelar di Kabupaten Tangerang. Nah, apakah Kistos Mustaqim juga ingin mencetak siswa atau pesantren santri-santrinya menuju ke ajang sana untuk tadi ya mengembangkan bakatnya, seperti apa sih? Iya, jadi kita juga menyiapkan, sebenarnya pesantren Kistos Mustaqim ini hadir untuk menyiapkan para pemuda-pemudi yang cinta Al-Quran, yang tentunya memiliki keunggulan-keunggulan di bidang Al-Quran. Nantinya memang inginnya seperti itu. Amin. Jadi kita yang mendorong nih, ini kita sudah siapkan misalkan ya, kita silahkan untuk dibawa gitu ya ke ranah manapun gitu dalam Al-Quran itu. Masya Allah. Jadi tujuannya sama-sama untuk membumikan Al-Quran. Iya. Baik. Nah, kita nanti akan tanya nih kepada siswanya, yang pasti Kakak Teteh juga pengen tahu. Tapi sebelum itu kita pengen tahu juga terkait dengan program bilingual English dan Arabic. Bisa dijelaskan Bu terkait dengan program ini? Ya, jadi program ini pada awalnya kita menyadari betul bahwa manusia terkadang kalau sudah fokus dalam satu bidang kadang melupakan bidang yang lainnya. Iya. Ada yang suka atau mau menghafal Al-Quran namun kadang lupa untuk belajar bahasa. Tapi di pesantren Kistos Mustaqim kita menyadari itu bahwa bahasa juga penting. Bahwa sekarang mau melamar kerja sudah tertera harus menguasai bahasa Inggris. Sudah internasional itu. Iya. Dan bahasa Arab tentu sudah jelas ya bagaimana pentingnya terhadap dunia pendidikan gitu. Betul.
Jadi kita ingin melahirkan seseorang yang cinta Al-Quran dan juga mahir bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Tujuan utamanya. Iya. Masya Allah. Ini apakah program tersebut juga mempunyai tujuan untuk menjawab tantangan saat ini, Bu? Karena sadar tidak sadar kita juga sudah menggunakan istilah bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Nah, iya. Kayak hi guys itu kan bahasa Inggris. Iya, banyak yang sudah kita adopsi sebenarnya dari Iya. bahasa Inggris. Kita mau ke OTW, on the way. Iya. On the way bahasa Inggris juga. Iya. Apakah memang ini tujuannya untuk lihat daripada setengah-setengah mending semuanya begitu? Iya, memang seorang penghafal Al-Quran juga kita sadar bahwa dia juga harus menjawab tantangan. Nantinya akan dihadapkan dengan sebuah kenyataan di dunia ini, gitu ya. Dan poin utamanya adalah Indonesia sekarang ini sudah mulai seperti butuh sosok-sosok pemimpin yang cinta Al-Quran. Masya Allah, amin. Karena insya Allah kalau orang yang cinta Al-Quran, dia juga akan jujur ya. Iya. Dan amanah gitu. Iya, maka dari itu perlu disiapkan generasinya dan juga sekarang kan di Banten juga sudah mulai kayak Tanjung Lesung itu menjadi kawasan ekonomi khusus dan sudah mulai dari luar ya, dari orang-orang asing. Betul. Nah, kita sebagai pribumi kalau tidak bisa bahasa asing mungkin akan tertinggal gitu. Betul. Minimal tahu percakapan sehari-hari. Nah, Taunya yes sama no doang. Maybe sama. Kapan nikah? Mei apa? Maybe ternyata. Maybe yes, maybe no. Bu, kalau terkait dengan waktunya, nah kalau kita jenjang waktunya itu berapa lama untuk siswa atau santri mempelajari kedua bahasa tersebut atau bisa milih satu persatu? untuk waktunya ini sama seperti Al-Quran ya, kita targetkan pokoknya program kita itu 7 tahun. Jadi 3 tahun di SMP, 3 tahun aliyah dan 1 tahun pengabdian. Jadi di berjalannya waktu itu untuk bahasa Arab ini kita dalam 2 minggu menggunakan bahasa Arab untuk percakapan gitu, dan untuk 2 minggunya lagi bahasa Inggris itu terus bergilir seperti itu. Dan pembelajarannya juga dia tuh dalam sehari ada di malam hari jam 9 untuk bahasa itu, dan juga di siang hari jam 1. Jam 1 sama jam 9 malam. 2 minggu bergantian. Iya. 2 minggu Arab, 2 minggu Inggris. Iya, betul. Masya Allah. Jadi apa namanya, pembelajaran Arab ini apakah memang dari bakunya terlebih dahulu atau seperti apa sih kalau metodenya itu, Bu? Iya, untuk bahasa gitu ya. Pasti untuk awal kita perkenalkan vocabnya dulu ya, kosakatanya dulu. Ya. Iya, setelah itu kita ajarkan strukturnya ya atau grammarnya kalau dalam bahasa Inggris gitu. Baru mulai diaplikasikan dalam percakapan sehari-hari gitu. Jadi kayak bahasa-bahasa pada umumnya. Iya. Itu apakah siswa bisa memilih, Bu, dari bilingual ini, harus Inggris aja misalkan, atau pengen dua-duanya, atau pengen Arabik? Kita dua-duanya. Dua-duanya. Jadi semua siswa harus bisa dua-duanya. Minimal kalau udah hafal, jadi supaya tidak menjadi bahan dasar ya ke depannya. Masya Allah. Kalau untuk praktekannya hari khusus ada nggak? Seperti tadi setoran kalau bahasa hafalan atau tahfidz Quran. Kalau di bilingual sendiri ada sistem seperti itu nggak, Bu? Kalau bilingual ini programnya kita fokus di jam 1 siang dan 9 malam itu aja. Itu setiap hari gitu. Oh iya. Jadi itu untuk setiap harinya lebih kena. Baik. Kakak Teteh, nanti kita juga akan bertanya kepada santri yang ada di sini untuk mempraktekkan, karena kita juga pengen tahu nih seperti apa kendala ataupun hal-hal yang menjadi tantangan para santri dalam pembelajaran di Ponpes atau pesantren Kistos Mustaqim. Tapi setelah yang satu ini, ditahan dulu, jangan kemana-mana, masih di sesi Garpu Garap Urusan Publik. 83,7 Krakatau Radio ER Sajagat, masih di Garpu Garap Urusan Publik di acara Riuk Pantengin Radio Wanci Isuk. Saya mau usulan masukan ke Kistos Mustaqim supaya 2 minggu ke depan ada bahasa Sunda juga. Tapi bahasa Sunda pastinya bahasa percakapan sehari-hari yang memang tidak lepas dari obrolan ya, Bu Mega. Kita mau ke Teh Nabila. Ini
sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Teh Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah kayak Nabila Sakim ini. Teh, kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Sekarang mah istilahnya kelas 9 ya. Dulu mah kelas 1 SMP, kelas 1 SMA gitu. Jadi kalau kelas 9 berarti harus hitung dulu. Kelas 3 SMP. Oke, Teh. Dengan program Tahfizul Quran dan juga program bilingual English dan Arabic, bagaimana awal mula Teteh mengenal program tersebut? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebenarnya karena seiring berjalannya waktu ya, karena dari awal masuk ke pesantren Kisah Mustaqim, kita digembleng setiap hari untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi mau gak mau, jadi ya gak kerasa seiring berjalannya waktu ya kita sudah sangat dekat, sudah sangat mengenal Al-Quran, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Apa yang memang dipelajari dari Tahfizul Quran ini? Yang dipelajari kan dari awal kita harus ada pembenaran bacaan ya, karena membaca Al-Quran kalau misalkan gak sesuai dengan tajwid kan gak boleh gitu ya. Beda makna jadinya. Gitu. Jadi selain Al-Quran dihafal, kita di sini tuh belajar tafsir juga. Jadi kita menghafal Al-Quran bukan untuk semata-mata menghafal gitu. Kita tahu maknanya untuk apa kita menghafal Al-Quran, karena kan Al-Quran itu pedoman hidup manusia gitu. Jadi kayaknya wajib banget gitu kita tahu artinya, karena percuma gitu sepertinya kita ngafalin tapi kita nggak tahu untuk apa kita menghafal Al-Quran dan apa isinya Al-Quran itu. Nah, setelah tahu tafsirnya gitu, apa pembelajaran bagi Teteh? Banyak hal nggak yang Teteh pelajari dari isi Al-Quran tersebut? Banyak sekali tentunya. Al-Quran selalu menjelaskan tentang kehidupan, dan Al-Quran itu selalu realistis gitu. Jadi selalu apa adanya dengan kehidupan itu ada di Al-Quran gitu. Terjawab ya? Terjawab semua. Pertanyaan-pertanyaan yang tadinya kita nggak ternyata di Al-Quran sudah dijabarkan ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat kita takjub. Nah, kalau untuk bilingual sendiri nih Teh, English dan Arabic, bagaimana Teteh pertama mungkin menyesuaikan diri nih, terkait dengan mengenal bahasa asing ya. Kalau kita kan sebutnya bahasa asing, karena orang Sunda itu udah pasti orang Sunda bisa bahasa Sunda, sudah pasti bisa bahasa Indonesia. Kalau lingkungannya itu di kita ada, itu pasti ada orang Padang, orang Jawa, saat ini Madura juga ada. Nah, bagaimana perkenalan atau mempelajari kedua bahasa tersebut yang pertama kali kesannya itu? Nah, karena dari kecil kita kan orang Indonesia, kan pasti tahunya bahasa Indonesia gitu ya. Pastinya kita bakal asing banget gitu kalau belajar bahasa, apalagi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, itu karena setiap hari kita di sana dipraktekkan, setiap hari kita awal mulanya nih mengenal dari vocabulary gitu. Dari setiap pagi kita mengenal vocabulary. Awalnya tuh kayak, masa sih kita harus menghafal lagi gitu vocabulary? Kita bahasa Indonesia aja udah banyak kosakata gitu, kita ngafalin lagi nih kosakata bahasa Inggris. Tapi karena setelah itu kita diajarin struktur bagaimana kata demi kata itu dijadikan kalimat, jadi kita bisa gitu ngomong bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu. Dari situ karena kita sudah diajarin struktur dan kita sudah menghafalkan vocabulary, alhamdulillah gitu kita bisa menyusun kalimat-kalimat sehingga terjadilah percakapan itu di pondok kita sehari-hari. Masya Allah, ini kelas SMP tapi wawasannya udah enak banget. Dan Nabila, kalau tantangannya apa nih sehari-harinya nih? Tiap hari hafalan Quran harus setor, terus juga dalam pikiran harus setor lagi bahasa Inggris dan sebagainya, Arab dan sebagainya. Ada tantangan nggak dari pribadi Teh Nabila? Ada tentunya. Awalnya kan kayak berpikir, ya Allah masa sih ini udah menghafal Al-Quran, terus belajar bahasa juga, terus belajar kitab kuning juga gitu. Cobaan apa lagi ya Allah gitu ya? Iya, banyak sekali gitu. Tentunya kalau misalkan dari bahasa Arab dan bahasa Inggris itu karena seiring berjalannya waktu, jadi kita tidak terlalu ditekankan. Jadi kita menjalankan itu ya mengalir aja gitu. Jadi nggak ada dari diri kitanya, nggak ada tertekan atau gimana gitu. Kalau ngafalin Al-Quran tentunya setiap orang yang menghafal Al-Quran itu pasti ada aja tantangannya gitu. Nabila sendiri ya ketika Nabila misalkan merasa di fase ngafalin Al-Quran ini berat banget gitu ya, ya Nabila istirahat dulu gitu. Karena di sana juga nggak dipaksakan gitu loh. Misalkan
kita belum mampu gitu ya, kita jangan memaksakan diri untuk menghafal Al-Quran itu. Kita bisa beralih. Nabila kalau misalkan capek gitu lagi ngafalin Al-Quran, Nabila biasanya menghafal kitab. Jadi gantian gitu lah, jangan ini. Jadi Nabila ngafalin kitab lagi gitu. Buat Al-Quran jangan dulu dipikirin nih gitu. Jadi sekarang kitab dulu gitu. Tantangannya banyak banget. Itu jawaban orang cerdas itu. Capek ngapalin Quran, ternyata tutup kitab. Kirain saya main game, kirain saya tiktokan ya, scroll TikTok gitu. Ternyata tetap baik. Ya Allah, apalagi ini. Tapi pernah ngeluh nggak nih secara pribadi, misalkan ada fase ngeluh nggak gitu? Ngeluh terus. Ngeluh terus ya. Kayak mama capek gitu, masa sih ngafalin terus, pengen istirahat gitu. Terus biasa sama mama malah dikasih quotes, kata Imam Syafi'i, kalau sekarang kamu nggak mau belajar gitu, nanti di masa depan kamu harus nanggung pahitnya kebodohan, katanya gitu. Kata-kata hari ini ringkus. Jadi memang terasa banget itu teh. Bagi kita yang memang terlambat belajar, akan terasa banget ketika kita udah lulus SMA, lulus kuliah, terus di rumah aja nggak ada kegiatan apapun karena kita nggak punya kemampuan, skill ya. Jadi ini hanya motivasi aja. Nah, apakah motivasi itu membantu nggak nih buat Teteh? Motivasi dari orang lain? Iya, nggak, maksudnya yang tadi seperti yang saya sampaikan atau dari orang tua begitu. Iya, memotivasi, tapi ya gitu, karena mau bagaimanapun sebenarnya di kehidupan ini kita kayaknya nggak butuh motivasi kalau nggak ada kesadaran diri sendiri. Nah, itu jawaban orang cerdas memang kayak gitu. Ini SMP beneran Bu. Masya Allah. Coba saya pengen tahu nih sekarang kaitan dengan praktek ya, sedikit dengan bercerita lah. Silakan Teh Nabila, misalnya contohnya kalimat, susun kalimat dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Aktivitas apapun menurut Teh Nabila. I'm really happy because get know about Qistas Mustaqim. Nah, ini translate-nya di bawah ya. Ya, ada di bawah ya translate. Because at Qistas Mustaqim, I truly know the meaning of what is fiqh, what is tauhid, what is tafsir, what is nahwu sorof, what is memorizing Quran. Karena ternyata because memorizing Quran itu kan bukan sekadar menghafal Quran. Terus kehidupan sehari-hari juga ternyata kita harus dibantu sama kitab fikih yang menjelaskan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi alhamdulillah banget kita bisa mengenal Qistas Mustaqim untuk tahu gitu apa sebenarnya makna menghafal Quran. Makna apa itu fikih, nahwu sorof, dan ternyata itu sangat rumit sekali. Jadi memang dari pembelajaran bahasa Inggris sama bahasa Arab, lebih sulit mana Teh? Sulit tentunya bahasa Arab ya, karena bahasa Arab itu beda sekali. Karena kalau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu masih rada-rada mirip gitu ya. Ada lah ya. Iya, terus kosakata bahasa Inggris tuh lebih mudah dikenali gitu kalau menurut Nabila sendiri gitu ya. Cuman kalau bahasa Arab, Nabila sendiri emang belum terbiasa ya. Strukturnya beda banget gitu, dan ternyata ketika dirincikan itu nahwu dengan sorof itu tuh benar-benar rumit banget gitu. Ada i'rab, ada alamat i'rab gitu, jadi benar-benar dipecah lagi gitu. Jadi benar-benar bahasa Arab tuh bikin pusing banget lah. Tapi tantangan gitu ya. Tantangan banget. Nah, saya mempelajari Teh Nabila ini suka sama tantangan yang memang kayaknya kalau belum dipecahkan terus aja. Ana azhabu ila madrasati gitu kan. Saya pergi ke madrasah gitu. Apalah setik-setik mah ya. Karena saya juga makan bangku sekolah. Karena saya itu adalah siluman rayap Bu. Teh Nabila, kalau boleh berbicara terkait dengan waktu, pengelolaan waktu, dengan waktu yang memang ya kita tahu sendiri Bu ya, anak-anak remaja hobinya ya kan kayak drakor, jangan-jangan ibu gurunya juga sama. Ini pengelolaan manajemen waktu gimana menurut Teh Nabila? Nabila sendiri kan di pondok itu kan udah ditentukan jadwal-jadwalnya gitu ya. Nabila tuh awalnya berpikir kayak jadwal segini nih belajar ini, Nabila bakal ngambil waktu ngafal di mana nih? Karena gak mungkin dong, kan kita dari pagi bangun nih, dari habis subuh kita udah mulai ngaji kitab. Kita nyurat kitab sama Baba, habis itu kita piket, mandi, terus kita sekolah. Kita sekolah sampai jam 10. Terus
pulang sekolah itu udah waktunya setoran gitu sampai ke zuhur gitu. Nah Nabila mikir gak mungkin kalau misalkan dari pagi Nabila mulai ngafalnya karena gak bakal dapet gitu. Jadi Nabila tuh biasanya sebelum tidur ngambil waktu sebelum tidur gitu. Nabila ngafalin sebisa mungkin. Yang penting Nabila kenal dulu nih ayat-ayatnya gitu. Udah remang-remang gitu. Nanti pas pagi tuh baru Nabila lancarin gitu. Sama dengan kitab juga. Nabila kadang ngafalin kitab tuh cuman kalau lagi pusing Al-Quran atau karena kan namanya perempuan ya, ada waktunya nggak ngafal Al-Quran dulu gitu. Jadi Nabila tuh dari fokus ngafal kitab tuh di situ gitu. Banyak yang ngimpi kersare kayak alif lam mim karena sudah terbiasa ya. Berarti Nabila nggak apal tuh apa teh apa ya tetap identitas ternyata seorang perempuan tetap aja suka Blackpink ya. Bu Guru, kalau berbicara ini siswi SMP kelas 9, bangga enggak sih dengan jawaban yang disampaikannya? Sangat bangga tentunya ya. Iya, pakai yang itu dulu. Sangat bangga tentunya. Ini memang luar biasa sekali ya untuk kelas 9 dengan jawabannya yang sangat luas. Iya, jadi saya juga nggak kirain saya kelas SMA lah gitu ya, ternyata SMP kelas 9, kelas 3. Dan ini apakah memang kalau berbicara terkait waktu, tadi pengelolaan waktu itu sudah difikirkan secara matang ya pasti ya Bu? Sudah, memang kurikulum kita jadi meskipun padat, namun di situ sudah kita pikirkan konsekuensinya. Dan padatnya jadwal itu akan mengurangi jentik-jentik kenakalan anak ya. Bukan jentik nyamuk ya? Bukan. Jadi karena mereka padat dan sibuk belajar, semoga tidak ada jentik-jentik kenakalan. Gitu. Iya, betul. Ini yang tujuan utamanya. Itu. Iya. Dan untuk proses dari pembentukan itu, apakah komitmen para guru dan juga orang tua dijalin sejak awal atau seperti apa? Ya, jadi dengan orang tua sudah kita sampaikan dan kita minta kerjasama bahwa di awal masuk anak itu 3 bulan pertama kalau bisa jangan dulu dijenguk gitu ya. Soalnya anak itu kalau dijenguk biasanya ngerengek-rengek pengen pulang. Mentalnya nah, ya dibentuk dulu. Dan terlebih dari padatnya jadwal kita juga memikirkan kebutuhan anak-anak untuk healing. Nah, jadi biasanya kita minimal 1 bulan sekali itu ada kegiatan keluar, kegiatan anak-anak mungkin berenang karena dekat kan dengan Citaman dekat gitu ya. Mungkin maksimalnya kita 3 bulan itu pasti ada agenda untuk keluar untuk anak-anak refreshing gitu. Oke, jadi tidak melulu terkait dengan pembelajaran ya Bu ya. Nah kalau untuk waktu nih Bu, sekarang kan mau ada pembukaan dari pembelajaran atau tahun ajaran baru di Kistos Mustaqim, kapan dibukanya Bu? Kalau kita sebenarnya sudah start dari awal ya, dari bulan Februari sudah kita buka dan juga sudah ada yang daftar juga ya. Jadi ini dalam proses sedang berjalan waktu pendaftaran nanti sampai dengan tanggal 7 Juli. Oke. Jadi langsung tes juga di tanggal 7 Juli kita. Nah ini apa saja, cara mendaftarnya bagaimana Bu? Untuk cara daftarnya itu kita bisa sistem online dan juga bisa datang langsung ke pesantren. Untuk online ini bisa menghubungi nanti nomor yang mungkin biasa ada di iklan itu ya. Ada nomornya dan nanti kita kasih link Google Formnya gitu untuk mengisi formulir pendaftarannya melalui online gitu. Tapi Ibu boleh sebutkan aja kalau misalkan ada nomor yang bisa dihubungi yang memang takutnya masyarakat atau kakak teteh bisa pengen tahu. Iya. Boleh di nomor WhatsApp ya 0813 87602680 gitu. Atau bisa cek Instagram kita ya, Kistos Mustaqim. Kemudian TikTok juga kita ada, Kistos Mustaqim juga. Kemudian YouTube pun kita ada. Masya Allah. Jadi bisa ya? Bisa dicek. Di situ banyak sekali kegiatan yang sudah kita update kita. Oke, jadi sebagai tantangan di zaman sekarang juga pesantren sudah mempunyai media sosial. Apa saja Bu syaratnya untuk daftar nih? Nah untuk syaratnya kita biaya pendaftaran sekitar 350.000. Kemudian kalau karena ijazah belum turun ya, belum ada pastinya SKL ya, surat tanda kelulusan. Kemudian KTP orang tua, kartu keluarga dan pas foto, itu aja sih. Itu aja. Iya. Simple ya Bu ya.
bisa daftar langsung ke sekolah Iya. atau melalui nomor WA terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu, terakhir mungkin ada pesan atau imbauan dari obrolan kita? Ya mungkin nanti ada dari kita dua-duanya ya, mungkin dari saya dulu. Iya, bangga. Bapak Ibu seluruh pendengar radio Krakatau, kita harus menyadari bahwa tantangan sebetulnya di zaman sekarang adalah tantangan dalam mendidik anak. Betul. Banyak orang tua sendiri yang sudah menyerah dalam mendidik anaknya, dikarenakan anak sekarang jikalau dikasih nasihat, jikalau ditegasin gitu ya, bukannya mereka jadi takut ya, bukannya mereka nurut gitu, malah menentang. Ngeyel. Nah, mungkin itu adalah pengaruh buruk dari gadget, dan juga memang dengan mudahnya terserap informasi yang buruk juga mudah terserap kita. Maka dari itu perlu kita sadari bahwa pesantren adalah satu-satunya jalan yang menurut kami gitu ya dirancang untuk mendesain, untuk mempersiapkan anak-anak bangsa sekarang ini. Mereka itu benar-benar fokus menuntut ilmu dan siap untuk menjadi pemimpin masa depan. Tentunya yang cinta Al-Quran, yang juga memiliki kesiapan dari segi kompetensi lainnya untuk nantinya mereka disiapkan untuk menjadi pemimpin gitu. Pada intinya kita hindari kenakalan remaja dengan solusinya memasukkan anak kita ke pesantren Qisas Mustaqim. Pastinya. Nah, kalau berbicara ini tambahan Bu terkait dengan sarana prasarana ekstrakurikuler biasanya kan ada di sekolah atau pesantren, ada nggak di Qisas Mustaqim gitu? Ada, tentunya kita dari mulai eskul olahraga ada ya, tentunya leadership dari pramuka juga ada, kemudian dari pencak silat ada ya, ada sepak bola kita ada, poli gitu, kemudian dari hadroh juga ada ya, untuk musik hadroh itu. Nanti gitu. boleh ikutan nih kalau ada lomba-lomba hadroh di Krakatau ya. Siap. Kalau untuk fasilitasnya apa saja Bu yang ada di Qisas Mustaqim? Untuk fasilitas tentunya kita sudah punya gedung mandiri ya untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian kita alhamdulillah baru rampung sudah punya masjid. Alhamdulillah. Dan kemudian lapangan ya tentunya kita punya, dan asrama putra dan putri terpisah. Oke. Jadi areanya untuk putra itu kita ada di pinggir sungai. Tentunya sangat suasana yang indah sekali. Oke, langsung mau jahilin. Langsung kayak subuh-subuh gubuyur gitu. Untuk putri kita ada berdekatan dengan gedung sekolah gitu. Oke. Dan untuk apa namanya kegiatan sehari-harinya pastinya sudah ada jadwal-jadwal. Iya, ada jadwal sekolahnya jam berapa sampai jam berapa, ngafal Quran, belajar bahasa Inggris, kitab dan yang lainnya. Baik. Silahkan untuk Pak Endang Rifai, ada tambahan atau pesan dari obrolan kita? Baik. Untuk kakak teteh setuntung dari ujung Banten. Nah, udah apa ini? Udah dikasih clue ya? Daftar kayak jadi penyiar. Gawat kalau Pak Endang jadi penyiar mah. Nanti saya pensiun. Ya. Kesimpulannya adalah untuk menjawab tantangan di zaman sekarang dan di zaman yang akan datang, itu ternyata kita harus punya dua bekal. Apa aja tuh? Pertama itu bekal material, kemudian kedua bekal spiritual. Ini seperti diberinya aku calon nipohan. Sudah menghadap calon mertua gitu, kamu harus punya dua bekal. Nah iya. Kenapa harus ada dua bekal itu? Karena dan dua bekal itu harus beriringan, Kang Dov. Kalau misalnya kita hanya punya satu bekal material saja, akhirnya kita akan dijajah oleh material itu. Mudah dunia baik gitu. Pikiran dunia. Aku baik. Akhirnya untuk bekal kasihan gitu. Nah, kemudian itu harus diimbangi, kemudian harus diiringi dengan spiritual, dengan keagamaan. Agar apa? Agar kita punya apa namanya ya, punya rem gitu, punya pegangan, agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Kita lihat sekarang banyak yang mohon maaf koruptor, gitu, korupsi, kemudian yang apa namanya menipu, pelecehan dan lain sebagainya. Itu karena tidak punya dua pegangan tadi.
Betul. Nah, kalau misalnya kita punya dua pegangan tadi, maka hal-hal yang tidak baik tersebut itu akan diminimalisir. Nah, pesantren Qistos Mustaqim itu berikhtiar untuk mencetak generasi-generasi masa depan yang mencintai Al-Quran, mencintai agamanya, kemudian tidak lupa juga dia sebagai masa depan penerus bangsa, penerus warga dunia gitu, dan itu harus punya bekal material. Kita siapkan bahasa Inggris tentunya, karena memang itu adalah salah satu alat komunikasi dunia. Betul, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah itu dengan ikhtiar itu semoga generasi-generasi yang khususnya di Pandeglang, Banten dan umumnya di Indonesia gitu, itu akan lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan Qistos Mustaqim juga bisa mencetak generasi bangsa yang insya Allah bermanfaat. Amin. Baik bagi lingkungan minimal, terus juga maksimalnya untuk keseluruhan baik bangsa, negara dan juga agama. Terima kasih Pak Endang Rifai atas waktunya, mudah-mudahan sehat selalu. Nanti kapan-kapan kita ngopi di sebelah sana sekarang ngopinya sambil podcast ya, gantian kita yang mampir nanti ke sana ya. Teh Nabila makasih ya, sehat selalu. Jangan lupa nonton drakor dikit-dikit ya, biar nggak semacam ini ternyata baca kitab. Bu Mega makasih atas waktunya, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.